يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Dengan nikmat Allah dan taufiknya kita datang ke sini, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas di hati. Tak lain dan tak bukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Ilahi, untuk mendapatkan ridha dan rahmatnya. Mudah-mudahan kedatangan kita mendapat sambutan yang hangat darinya, sehingga apapun yang dijanjikannya diberikannya kepada kita. Semoga perkumpulan ini dirahmati dan setelah kita kembali senantiasa dijaganya nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu, kaum saudara-saudari yang saya muliakan, yang saya hormati, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada ahli baitnya, anak istri, cucu, cicit, zuriat keturunannya, para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, serta anak-anak mereka, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti agama ini, khususnya yang istiqamah menegakkan agama seperti yang ditegakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antaranya. Dan semoga semakin banyak orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnahnya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah SWT, tadi judulnya tematik, terus ada masukan judul minim modal untung besar. Jadi modal segini untung nak gadang. Kesama aja sopan ketek penganyuli di itu boleh. Memang kaum muslimin dan muslimat, kita di dunia ini semuanya orang dagang. Semua kita di dunia adalah orang dagang, tidak ada yang asli. Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Nah, kalau orang asing pasti rindu nak balik. Orang yang perjalanan mesti tergesa-gesa nak sampai. Maka adalah aneh, seperti kata ungkapan orang Arab, aneh bila orang tahu bahwa tempatnya bukan di sini. Tempatnya bukan di sini.
innakum tabnuna ma la taskunun wa tu'ammiluna ma la tudrikun. Kalian membangun di tempat yang tidak menjadi tempat tinggal abadi kalian. Kemudian berharap sesuatu yang tak mungkin kalian dapatkan. Kita berharap lama dan kekal di sini, dan itu tidak mungkin. Kemudian kita juga tak abadi di sini, tapi masya Allah kita habiskan yang kita miliki untuk membangun di sini. Tidak sedikit yang lupa membangun di sana. Banyak yang menyiapkan masa depan di sini dan lupa menyiapkan masa depan di sana. Padahal kita tadi orang dagang semuanya. Ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempat bekerja. Sedangkan akhirat daru al-jaza. Akhirat adalah tempat menerima upah. Di sini bekerja, dan nanti di sana kita menerima upah. Dan meminjam perkataan seorang penguasa zalim, tapi dalam bab ini kata Al-Hasanul Basri, waqadatni maqalatu Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Ya, perkataan Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi sungguh menyengatku. Ya, sungguh menyengat bagiku, artinya mengejutkan dan sangat membuat aku terpengaruh. Apa itu? Innallaha takaffala lana rizqad dunya wa wakala ilaina rizqal akhirah. Ya laitahu takaffala lana rizqal akhirah wa wakala ilaina rizqad dunya. Allah rezeki di dunia Dia yang jamin. Jaminannya apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di dunia kecuali Allah tanggung rezekinya. Semuanya, nak muslim, nak kafir, nak ahli maksiat, nak ahli taat, ahli ibadah, nak ahli sunnah, nak ahli non. Jadi tidak ada istilah nanti setelah sunnah berkembang langsung kering kerontang negeri, bukan. Banyak Allah SWT berapa banyak memberikan rezeki kepada orang-orang yang kufur dan syirik kepadanya, bukan karena dia senang, tapi diberikan masa tenggang sehingga ketika nanti mereka tidak ada lagi hujah ketika Allah memberikan hukuman baginya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Nah, lupa jadinya. Ini masalah cerita dalam cerita itu masalahnya. Nah, rezeki dunia Allah jamin, tapi rezeki akhirat cari masing-masing. Rezeki akhirat cari masing-masing. Ya laitahu takaffala lana rizqal akhirah wa wakala ini rizqad dunya. Kalau boleh dibalik, akhirat dijamin semua masuk surga, di dunia biarlah kita menanggung dan merasa. Tapi ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dunia itu bernilai tinggi. Dunia itu mahal. Apaan? Akhirat maksud saya. Akhirat. Apa iyongnya Pak? Nah, tapi nanti kan dicatat kesalahan ustadznya. Kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Akhirat itu nilainya tinggi. Sampai-sampai orang kafir itu diibaratkan Allah Subhanahu wa taala ya di akhirat, andainya dia memiliki nak mengganti dunia dan mengganti masuk surga itu atau lepas dari azab neraka itu dengan dunia dan seisinya,
langit yang 7 lapis, bumi dan segala isinya, ma tuqabbila minhum, tak akan diterima dari mereka. Dapat. Ya, sebab apa? Dunia di sisi Allah tidak senilai sebelah sayap lalat. Kalau pernah tuan-tuan menengok orang jual kopak lalat, kopak apa nomor? Langau. Sebelah sayap lalat. Berapa nilainya? Hah? Berapa nilainya? Enggak ada nilainya. Itulah dunia dan seisinya di sisi Allah SWT. Sempatlah nilainya seharga itu, orang kafir itu tak dapat seteguk air pun, kata Nabi SAW. Nah sekarang kita ya mencari keuntungan yang besar itu, keuntungan di akhirat itu, dan keuntungan akhirat itu besar, mahal. Jadi modal kecil nak dapat keuntungan besar. Ma'asyarul kiram, modal itu mungkin di sisi kita, atau seperti meminjam takbirnya Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat ringan di lisan, dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, dan berat dalam timbangan. Modalnya ringan, keuntungan besar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hari ini berada di bulan, sudah masuk saat, Masya Allah, sudah mulai terasa aroma Ramadan. Tapi contoh isau nampaknya. Akhir Ramadan kok biasanya nambah mosaji setiap hari minta impan. Non program berbuka bersama lah minta lo sumbangannya. Isau, Nah, sebab subhanallah, semakin banyak kita bersedekah, ya, nampaknya harta seperti itu juga bertambah nampaknya. Mana qasamalun min sadaqah, harta tak berkurang dengan sedekah. Ini rahasia kaum muslimin muslimat. Mungkin pernah tonton ingat cerita seorang pengusaha Kuwait, masih ingat? Masih lupa? Perlu diingatkan nampaknya. Ya, dia seorang pengusaha punya kebiasaan buruk. Sampai sekarang masih banyak mereka yang seperti itu. Ya, salah satunya yang punya kebiasaan buruk keluarga Al-Fauzan itu, yang membangun pesantren putri Al-Fauzan, satu keluarga. Apa kebiasaan buruknya? Jangan dipotong pas diburu ini ya. Ya, kebiasaan buruknya, mereka menjadikan sepertiga hasil usahanya fisabilillah. Sepertiga. Awak nak mengeluarkan 2,5% saja, luar biasa. Lah bila tapak sepatu, uang apa namanya, uang basnas datang ke rumah, dah selesai metong lah selesai etong, esoklah Pak Ayah dan hubungi, sudah itu dah tiba-tiba telepon. Ya setelah dia hitung rupanya kan kekayaannya 40 iku Innova. Bawa zakat 40 iku siku. Seekor Innova berapa duitnya? Nak tanya ke Fidos nak, ya tantu lah ya. Siapa tantu? Siapa yang PAC?
lah biar subhanallah telah ambil dan boleh kalau sudah ambil boleh benar ini baru tu kan nah tak konang siku baik kan siku raja mandang yang 39 tak nampak dah subhanallah akhirnya tak jadi dihubungi ustaz ya lebih betong lah banyak dunia. Makanya kalau tuan-tuan tak kuat untuk berzakat, jangan simpan duit. Alhamdulillah, ya At-Tirmizi dengan lapang dada menerima. Darul Hijrah dengan lapang dada menerima. Hamalatul Quran dengan siap sedia menerima. Semua menerima. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang ini pengusaha besar, dia punya kebiasaan tadi sepertiga hasil usahanya fi sabilillah. Kalau bahasa ininya Salawaid dan kawan-kawan di Mesir itu saham Allah Subhanahu wa taala lillahi taala. Sepertiga untuk pengembangan, sepertiga untuk digunakan. Masya Allah. Dia punya hanya seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki karena tanya di mana bagus sekolah anaknya karena diproyeksikan anak ini menjadi penerus usaha ini. Hanya disekolahkanlah anaknya ke Amerika Syarikat. Karena memang orang kita berpandangan sekolah ekonomi yang baik itu adalah di Amerika dengan modal sekecil-kecilnya asal judul mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pula anak bawa ijazah dengan predikat kamlau mumtaz istimewa. Lalu kata ayahnya, nak, ayah sudah tua, sekarang ayah serahkan usaha ini kepadamu. Subhanallah. Dia bilang, ya saya mau meneruskan dengan syarat kebiasaan buruk ayah selama ini harus kita rubah. Apa itu nak? Kan sepertiga ya. Itu banyak ruginya kita. Kata ayahnya, kalau begitu saya tidak bisa. Justru dengan sepertiga itulah usaha ini tumbuh. Ayah tidak tamat sekolah tinggi itu bang. Cuman ilmu tinggi. Amalnya tinggi. Dia berdagang dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kalau begitu, anak bersikeras, ayah kukuh. Ini yang payahnya, ayah copet nyorak ya anak. Apanya wang jelangnya? Apanya wangnya enggak. Kalau kamu bersikeras, saya tidak serahkan semuanya. Lalu diserahkan ke anaknya sepertiga dari usaha itu. 2/3 tetap ayahnya yang jalankan. Jadilah ayahnya mengelola dengan sistem Islam yang dia ketahui, anaknya melalui sistem Amerika yang dia pelajari. Alhamdulillah hanya 2 tahun habis modal sekali, tambah hutang. Padahal hukum ekonominya dengan modal sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Ini sudah modal besar, hasilnya utang besar. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya kalau lah ugi macam itu kemana balik? Kaya juga balik. Untunglah tak benda ayah saudara. Untung tak benda ayah semuanya. Kalau sempat diserahkan oleh ayahnya, kemana ngadu lah? Hah? Tak ada tempat ngadu lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu di situ baru dia menyerah. Ya. Dan sebaliknya, modal yang diserahkan oleh ayahnya ke anaknya dalam waktu itu kembali. Seolah-olah Allah mengatakan dia ambil dia anak aduh dia boleh enggak ayahnya dengan kebiasaan buruknya, dengan tetap mengeluarkan 2/3 dari
hasil usaha itu. Baru asar sih. Hah? Mukadimah bang. Ketua semulamu. Subhanallah. Ini tidak ada makan malam puri. Sebab apa cara? Hah? Lah puasa tadi ada kan? Ada, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat, tidak ada panjang-panjang lah. Pokok sampai sudah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa kata ayat? Benar nak? Ada anaknya bilang ada yang belum saya ketahui dari ilmu ekonomi yang saya pelajari. Kata ayah anaknya, benar kata ayahnya. Apa itu? Al-barakah. Keberkahan. Tanya apa barakah duyanya? Yang tentu tidak ada dalam sistem ekonomi kita namanya barakah. Ayah dia tidaklah kuliah, tidaklah pandai berdefinisi dah. Sama wak kininya sunnah kie dan selain kau tidak sunnah. Tu tanya dia orang akademisi, apa yang definisi sunnahnya? Dibuat dan Nabi suat Nabi sunnah, kalau tidak sunnah. Ala-kala di definisi nanti, tapi di amal menang. Berapa banyak orang menang di definisi, tapi di amal kalah telak. Ya tak? Nyesodo pada definisi. Akhirnya yang disuruh jadi tidak boleh. Yang ditogang jadi dianjurkan. Apa sebab? Gara-gara definisi. Banyak orang tidak ngerti dengan definisi. Dan membuat definisi kadang tidak ngerti yang benar. Iya. Yang membuat definisi itu tengok aplikasi tidak sesuai dengan definisinya, banyak, terlalu banyak teori. Di bapak ini tidak ada teori karena dia tidak kuliah. Dia kadang-kadang elok tidak kuliah, elok dah kuliah kalau salah ilmu yang diberikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa kata ayatnya? Barakatuna. Tentu dan kambing. Nah, tentu kambing. Kambing tabang. Tidak ada kan kambing. Lain. Berapa kali kambing mana setahun? Sekali ni bang. Ini paling banyak 2 kan? Kali. Berapa kambing sekali beranak? Ini kau toko je nombak. Sama baik 2, sama 3, sama sampai habis 10 tu. Kambing kodok beranak siku 2. Ikannya? Taib, combo 2. Hah, ada yang 3? Jarang. Kenapa ikut kambing saya? Kau kalau band 25 tinggal 21 2 tahun lain. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tentu dong anjung akramakumullah. Lihat pokari bana setahun. Kodok bana kan? Dari 3 kali sekali bana aku ikut. Hah? Sampai 5. Sah? Baik. Mana banyak makan uang? Kambing atau anjing? Hah? Serius ya? Semua yang makan apa namanya? Anjing mesti makan kambing, tapi tidak semua yang makan kambing makan. Artinya kambing lebih banyak dimakan. Nah, coba tengok dong mak. Mana banyak dijual uang kambing atau anjing? Nah, nampak di lapangan mana paling banyak? Anjing atau kambing? Kambing. Sudahlah banyak jalan, sudah itu kodok kena makan, tapi inya tampak lebih banyak. Berapa aja? Itu barakah. Banyak keluar, banyak masuk, banyak diinfakkan, banyak diberikan kembali oleh Allah SWT, baik dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang lain. Azan dulu. Hah? Kita azan dulu, nanti kita sambung selepas azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salat. La haula wala hayya 'alal falah. La haula hayya 'alal Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nah, sekarang kita sudah berada di ambang-ambang mendekati masa-masa lakunya dagangan kita, masa-masa
keberuntungan dan pasarnya orang-orang yang beribadah, atau panennya orang-orang yang menanam, yaitu bulan Ramadan. Subhanallah, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, kalau kita perhatikan apa yang Allah janjikan dan kebesaran pahala dan keuntungan yang akan kita raih dan dapat berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis, maka tersimpul pada dua hal besar yang sama-sama kita ketahui, cuman kadang-kadang mungkin terlupa dan terlalaikan. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua hablun minannas. Kalau kita lihat dari tujuan, hikmah dan faedah berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, kenapa kita mesti bertakwa? Karena takwa itu adalah derajat tertinggi. Artinya orang yang bertakwa paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Tentu saja keuntungan usahanya selama di dunia ini pasti akan lebih besar. Nah, apa yang disediakan untuk orang bertakwa? Banyak, tapi berpusat pada jannah, arduhas samawatu wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, kita untuk memiliki sebidang tanah untuk rumah, atau sebidang juga namanya sekapling, atau apa istilahnya, sehamparan tanah untuk kebun, kita siapkan atau siap mengeluarkan semua yang kita miliki, yang mungkin sudah lama kita mencari dan berhemat. Misalnya dapat duit sedikit beli perhiasan istri, sah? Atau kita tabung di rekening. Nah, untuk mendapatkan tanah ini, misalnya tanah dengan harga satu tapak rumah berapa harga bang? Tergantung tempatnya. Kalau di Bawah Panjang, topik jin buang anak dapat 20 jutaan. Topik jin buang anak. Adik tantu istilah koro ni bodoh saja buat itu enggak. Kawan ada tanah kapling, ten tongai ibu panjang loh. Mana tanah rujitin nanya, enggak habis enggak. Ini kalau istilah topik jin buang anak. Talena huwa tanda kan. Jalilah bayu mulai juta bansu kan. Tapi kini tak tahu tumpu orang. Maksudnya namanya bidang awak abet. Suwe lainnya. Suwe lainnya tu. Itu makanya sahabat dikatakan kau topik jin buang anak kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat, itu kita keluarkan yang sudah kita simpan, yang sudah kita miliki, yang kadang-kadang kita siapkan untuk masa depan kita di dunia, karena kita ingin lebih baik, digunakan untuk usaha, walaupun sering berakhir dengan petaka dan duka. Ya, pitiabi, pitiabi tanah tak dapat. Kawasan wa uku tanah uang.
hanonkan dihadapi uang dan apa namanya, ayah PT perusahaan-perusahaan godang kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, untuk keuntungan yang belum pasti, tapi kita sampai hati kadang untuk mengeluarkan itu. Nah sekarang Allah membukakan kesempatan besar dan itu pasti. Ya, yang tadi surga itu orang kafir nak tebus dengan dunia dan seisinya, ma tuqabbila minhum, tidak diterima. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, siapa yang diterima? Orang yang bertakwa tadi. Kalau kita lihat, coba lihat ciri khas orang bertakwa itu, ya, beriman pada yang gaib, mendirikan salat, menginfakkan sebagian harta. Kalau surat Al-Imran itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini tidak lepas dari dua hal tadi, hablum minallah wa hablun minan nas. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya yakin setiap kita selalu berhati-hati kalau nak melakukan suatu transaksi, nak berbuat sesuatu. Kalau memang targetnya mendapatkan keuntungan, betul kan? Sekarang saya buka kedai misalnya, jualan miso rempah. Pasti saya berhitung berapa orang yang mungkin mampir di sini. Dan bagaimana daya beli masyarakat di tempat saya membuka kedai ini. Dan seterusnya. Kemudian keahlian saya memasak. Kalau lawe besok enggak pede kita. Ya, setiap orang singgah coba dapur miso sadas manen deh. Lawe besoknya. Jadi termasuk beriklannya, Anda puas beritahu yang lain kan. Anda tidak puas beritahu kami. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Walaupun modal kecil, tetapi kalau diberikan, dilakukan dengan ilmu dan tepat takdir Allah SWT untuk kita. Subhanallah, di Jakarta itu di bawah jembatan Cawang, kalau tidak salah tol Cawang itu, di tempat orang makan sambil berdiri karena cuma itu. Dagangannya apa? Super mida Indomie. Tapi setiap hari menghabiskan, kalau saya tidak salah dengar itu 200 pak, 200 karton. Apa untung? Cetong ini biasa itu binti mah. Dua tui kardus abisai. Nah, cinan muka jen lepak. Ndak ya kenapa kok ada Pak PT titip lagi nya penyertaan modal nobo. Sebab belum tentu kita buka seperti ini. Dan rata-rata kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang-orang itu karena ilmu ini ilmu coba-coba, tidak jarang menghadapi cobaan yang berat, rugi, habis tande. Tapi tidak sampai tandas lain bunyi habis tande. Tak ada yang tersisa. Kadang berhutang dalam, tapi bangkit lagi. Kalau demikian semangat mereka untuk dunia, akhirnya mereka berhasil. Padahal perdagangan duniawi ini pada umumnya disimpan untuk orang. Kan kata Nabi SAW, semua kita ini pasti lebih suka harta ahli waris dari harta kita sendiri. Buktinya apa? Kita suka menyimpan daripada kita belanjakan. Ya enggak?
Ibu hati kalau apalagi bau lu tuku satu itu kan. Bah simpan. Ya awak lah Cina. Batahan selewo. Itu. Bakobe selewo. Apa sebab disimpan? Ada bakul infak lewat ya. Ba kicang matuh. Baik aku lalu ada piti di situ lalu. Kaum muslimin dan muslimat. Sudah itu wak mati, siapa yang menikmati? Ahli waris. Makanya harta kita itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, maluka ma ta'imta fa afnaita. Yang kau makan habis. Wa ma labista fa ablaita. Yang kamu pakai sampai lusuh. Kemudian wa ma a'taita fa abqaita atau kama sallallahu wa ma qaddamta fa abqaita. Dan yang untuk kita sesungguhnya itu adalah yang kamu serahkan kepada Allah dan itu yang dikekalkannya. Maka seorang mayit itu diikuti oleh 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yarji'ul lisnan wa yabqa amaluh. Dia diikuti oleh hartanya, keluarga, masuk handai tolan, kerabat, teman-teman, semua mengikuti. Kemudian amal. Harta ditinggal itu pokoknya wa alfat ditinggal doang di kuburan noh. Lasap lu doang lain. Nah, kalau kita punya berlian, mutiara, emas, tidak dikubur juga sama kita. Bahkan gigi ome pun bertampang no nyong ke ustaz dari ustaz, bapa caranya cabuin. Diambil aja. Tak boleh ikut dikuburkan. Subhanallah. Padahal lah semama ome, kalau ome itu harus gua tahu icaklah kau nacik gigi. Memang mutiara, tetap mutiara walaupun letaknya di tempat yang kotor. Makanya biarlah kita mutiara, emas. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Nah, yang tinggal apa? Yang kau berikan, yang kedua berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang kaya hartanya melimpah tapi tidak ada tertulis namanya di tempat-tempat kebaikan. Nah, kita dengar ada masjid yang dibangun si fulan atau lembaga pendidikan yang didirikan oleh si fulan. Banyak habis tenggelam, hartanya dibagi-bagi oleh anak setelahnya. Mungkin tuan masih ingat cerita, masih ingat lagi cerita panjang lagi nanti. Ayahnya meninggalkan warisan berapa kemarin? 93 juta rial. Bapak itu yang jurusan ekonomi. 93 juta rial kali 4.000. Bayar. 28 triliun. Banyak enggak? Baik. Ketika diusulkan oleh sang ustaz, mereka bertanya ke ustaz, tentu dia ustaz. Nah, ayah kalian ada berwasiat? Tidak. Pernah beli berwakaf? Tidak. Subhanallah. PT sampai 28 triliun tidak pernah berwakaf. Nah, sekarang setelah dia meninggal, lalu ustaz mengusulkan, bagaimana menurut kalian kalau kan 93 nih, yang 3 ini diwakafkan atas nama orang tua kalian? Kan 3-nya sampai 3 juta rial do kau mai pak nama nomor ketua ya. 3 juta rial 27 apa ya metong 3 kali ampe 3 kali ampe berapa 2 boleh ya 2 boleh sudah saja jadinya lah dengan izin lu resminya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa jawaban anak-anaknya? Inyo ndak dulu ninyo ndak pergi kami loh ini.
Subhanallah. Anaknya mengatakan, ayah kami semasa hidupnya tidak pernah memikirkan dirinya. Gimana kami nak mikirkan? Jadi dapat bono pelajaran ayah dah. Jadi disalin pelajaran ayah. Hanya yang 93 juta rial itu manfaat baginya. Tidak. Makanya semasa hidup gunakan itu. Ma'asyal kiram. Itu pasal dipotong-potong jadi wah. Nah, tidak lihat jadi berdagang di bulan yang penuh keberuntungan ini. Ini kita sudah mulai masuk Sya'ban ini. Ya di Ramadan itu tinggal sebenarnya menikmati. Dan mulai buka lapak, nokok-nokok buat kadai di awal Ramadan. Atau boleh basiang nobe-nobe tuak nak menanam di bulan Ramadan. Banyak nak kau. Uang lapanin, awak bau mana bang? Lewa kecil itu. Uang lapak kecotak. Dek memanen kita belum apa-apa. Maka dimulai dari sekarang. Belum terlambat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita lihat ketika di bulan Sya'ban ini kan ada dua kejadian besar yang sering dilalaikan oleh kita. Satu adalah amalan kita, laporan tahunan amal kita diangkat ke langit. Diangkat lagi. Kemana? Ke atas. Nah, ke Allah yang di atas. Kalau sempat Allah tidak tentu di mana, kemana kan dia nonton laporan. Belok-belok malaikat. Mana Allah Ta'ala agaknya ya? Kan tidak ada alamatnya. Makanya ambil alamat yang asli. Kan ibaratnya Allah sendiri yang Sherlock kan Allah sendiri yang Sherlock alamatnya. Dia bilang Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Kuang jauh le dak awak le. Sabuin dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau bawa Isra Mi'raj petang le peringati ndak? Itu tuh salahnya. Lupa dikaji jadi dah. Kemana nyampe Mi'raj? Kata menemui Allah Subhanahu wa taala. Atau dijawab dengan berarti Nabi Ibrahim sallallahu taala di Palestina tinya. Baca campur-campur dan subuhat dengan yang muhkamat. Ala kulli hal. Kaum muslimin, kejadian penting amal tahunan dilaporkan di bulan Sya'ban. Kedua, bahwa di bulan Sya'ban Allah membagi-bagikan ampunan. Iza kana lailatun nisfi min Sya'ban, apabila malam pertengahan bulan Sya'ban, ittala Allah ala ibadih, Allah memperhatikan hamba-hambanya. Faghafara likulli wahidin minhum, Allah mengampuni semuanya, illa lirajulain, kecuali untuk dua jenis orang. Satu, musyrik. Dua, musyahin, yaitu orang yang melakukan syirik. Ini hablum minallah, merusak hubungan dengan Allah tabaraka ta'ala. Au musyahin, yang berburuk dengan saudaranya, baik karena dunia apalagi karena agama. Ya, karena mesti kalau berburuk gara-gara agama, mesti ada salah satunya yang menyimpang dari agama. Ya, kalau tidak berarti masalah dunia. Kita berburuk di sini dua sebab saja, karena masalah dunia atau masalah agama. Dan berbantah orang gara-gara agama pasti ada unsur duniawi di dalamnya. Mesti. Awak nak jadi ketuanya, nak jadi ketua pulihnya, boleh bantah. Awak apa namanya? Awak nak didongau, inyo nak didongau pulih. Ini berbantah. Masalah dunia. Kalau mesti akhirat, seperti di zaman as-salaf, mereka selalu mengatakan, kalau banyak nuang bertanya ke awak,
jenden tonyong si fulan, dia lebih berilmu dari saya. Tonyong ke fulan, yang tonyong ke den, tonyong ke fulan. Balik ke pertama lihat. Kalau kini kan dah. Ustaz dan saudara tanya Ustaz dan keinyong tonyongnya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ada unsur dunianya. Ada unsur. Kalau bantah masalah agama mesti masalah dunia. Atau karena masalah agama itu. Kalau masalah agama berarti ada yang menyimpang. Nah di sini kita lihat kaum muslimin dan muslimat, hubungan kita apa namanya untuk keberhasilan kita dalam berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya menjelang bulan Ramadan ini. Karena tidak ada salat kita tak diangkat, zakat kita tidak dilaporkan, yaitu puasa kita tidak dinilai. Semuanya kalau bahasa sekarangnya dilacikan filenya. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi katakan dari Abu Hurairah, di amalan Bani Adam itu diangkat ke langit setiap Senin dan Kamis. Dan hari itu Allah mengampuni bagi seluruh hambanya, kecuali dua juga, musyrik atau musyahid. Musyrik merusak hubungan dengan Allah, musyahid merusak hubungan dengan manusia. Nah untuk dengan Allah, ya tinggalkan kesyirikan itu. Untuk dengan manusia, berbaikan. Apa kata Allah SWT kepada para malaikat? Anziru hazaini. Tunggu proses yang dua ini, yang diproses. Hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai kembali. Berdamai kembali. Wa khairuhuma awwaluhuma yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Ya alhamdulillah. Kadang-kadang nih kalau langsung ada orang maluan-maluan segini. Malu tapi mau ya. Iyalah. Apa istilahnya? Benci tapi rindu ya. Iyalah. Ini HP ini sangat berguna. Telepon aja lah, tidak ada nomor. Telepon, assalamualaikum. Salam apalagi kan nak pergi haji lagi kan. Apalagi menjelang Ramadan atau apalagi sedang sakit misalnya dan sebagainya. Tinggal telepon, assalamualaikum, apa kabar? Pasti jawab. Awwaluhum man yabda'u bis salam. Yang memulai dengan salam. Tidak ada istilah saya lebih tua, saya lebih tinggi, saya lebih hebat, saya lebih berpangkat, saya lebih kaya, tidak ada. Yang terbaik adalah yang memulai dengan salam. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau tidak dilakukan ini, khususnya antara saudara kandung, antara karib kerabat, rahim kita, memutuskan rahim, amalan kita tertahan. Amziruhuma, tahan, jangan diproses. Hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai kembali. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, apa persiapan yang nak kita lakukan dalam perdagangan besar ini? Modal, apalagi kita modalnya pas-pasan, modal sedikit tapi keuntungan besar. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Nah, perbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Yang paling dicintai Allah dari kita apa? At-Tauhid. At-Tauhid. Sampai-sampai Allah jadikan itu patokan diterima tidaknya amal kita. Orang yang tidak bertauhid akan pernah ikhlas. Orang yang tak pernah ikhlas akan kurang taat mengikuti perintah. Oleh sebab itu seluruh hal yang menyebabkan kesyirikan jauhi. Di seluruh yang menyebabkan kita lemah dalam mengikut ilmu itu ditinggalkan. Cuman memang berat. Tapi bersama kita bisa. Ya dikatakan, kamu jangan terlalu taklid lah namanya, terlalu saklid namanya, terlalu macam-macam istilahnya. Ya saya katakan, saya tidak akan melakukan ini dilarang oleh Nabi SAW. Saya tidak berretorika banyak-banyak. Misalnya Nabi larang kita jadikan kuburannya tempat berhari raya. Selesai.
Tidak usah kita menjadikan kuburan Nabi sebagai destinasi wisata religius. Retorika bermacam-macam itu abaikan saja. Sebab itu masuk babnya syubhat. Generasi terbaik sudah menjadikannya patokan bahwa mereka tidak menjadikan kuburan Nabi tempat berkumpul-kumpul yang terulang-ulang dalam momen-momen tertentu. Selesai. Orang banyak buat, yang bisa kita ingatkan, yang tidak, ya tidak ada kita masalah, silakan, karena kita nanti juga dihisab masing-masing. Cuman kita berkewajiban untuk menjelaskan, ya sebagaimana mereka bebas untuk melakukan, kita tidak paksa, kita juga bebas untuk mengingatkan, karena itu juga hak asasi, bahkan hak syar'i, memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Yang namanya menegur itu, orang yang paling senang itu kalau dipuji. Kalau disalahkan, kalau disalahkan pasti menggelobang dia, maumpe. Nah, tapi begitulah. Dan tentu saja dengan cara yang terbaik. Kita tinggalkan segala riya dalam beramal. Karena riya itu adalah asyirkul asghar. Dan itu pula yang paling sulit. Kalau tidak dipuji orang, wa Allah, sedikit ditinggalkan orang, ya subhanallah. Tapi jangan menyerah, karena keuntungannya besar sekali. Tidak ada nilainya sama sekali kalau seandainya kita masih melakukannya karena riya. Maka Nabi tekankan, man sama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang mengerjakan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Tidak ada pujian manusia, tidak ada karena manusia. Yang kedua tadi adalah hablum minan nas. Nah, semua itu memerlukan ilmu supaya kita tahu mana yang hujjah, mana yang syubhat. Ya, yang kedua, kekuatan amal kita. Lebih banyak memikirkan beramal daripada memikirkan berretorika. Barang yang sudah jelas perintahnya, usahakan untuk dilakukan. Yang jelas terlarangnya, usahakan untuk ditinggalkan. Oh, tapi hukumnya kan cuma sunat. Saya nak ngejar yang sunat juga, karena saya sudah bersunat. Ya, karena setelah kita balik berakal, semuanya berguna sekecil apapun. Sekecil apapun. Dan yang paling memberatkan timbangan itu adalah al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Oh, kan cuma makruh, saya usahakan untuk meninggalkan karena dilarang oleh Nabi SAW. Ini masalah khilaf, kenapa antum terlalu keras? Entah, masa saya ngamalkan dibilang keras? Antum melanggar, tidak mau dibilang keras. Masa saya taat dibilang? Iya, saya. Masa saya menaati Nabi dibilang keras? Antum membangkang Nabi dibilang lembut? Mana bisa? Saya tidak membubarkan antum mengaji dibilang keras. Antum membubarkan kami mengaji dibilang lembut. Masuk? Ya. Yang memaksa toleran, yang dipaksa intoleran. Masuk? Ya, yang tak bisa menerima perbedaan, menggunakan kekuatan, itu namanya tidak radikal. Tapi yang menjalankan dengan hujjah dan dalil, itu namanya dah. Jadi timbangannya sudah rusak. Kalau timbangan rusak, jadi pakai juga. Timbangan rusak, dosa digunakan. Karena timbangan yang timbangan yang masih bagus adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi kadang-kadang lucu kita menjalankan yang diperintahkan dianggap keras. Ya, dia yang membangkang Nabi SAW dengan berbagai alasan dan retorika dianggap lembut. Uang pengogi disawit lembut.
uang melunak disebut pemeri. Kenapa? Itu tu ompet gaji 5 gonok. Tempik nak di hati, tak kurang nak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi keuntungan kita, beruntung tidaknya kita di bulan yang mulia ini adalah pada dua hal tadi. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Itu akan terimplikasi dalam keikhlasan beramal, mengikuti Nabi SAW beramal, kemudian peka terhadap sekeliling kita. Maka ada di dalam puasa itu siapa yang menyiapkan perbukaan sama dengan orang yang berpuasa. Nah, alhamdulillah semangat itu ada hari ini. Ya, tetangga-tetangga yang kurang mampu bisa kita kirimi perbukaan atau sahur. Dan alhamdulillah ada penggalangan juga dana-dana untuk sembako sekedarnya, tapi cukup mendatangkan kegembiraan. Ya, jangan orang menjelang Ramadan risau, bako caro ayah nanggo supo temani tawi. Walaupun lah kancang mani tapi suko aja temani TS lo lah. Nah sudah itu, api itu namu untuk beli okok olehnya, beli boy tidak ada beli okok. Nah, itu kan momen juga. Kalau kan mampaya dek mau okok apa boy tidak dapat tinggal okok. Ya, kan iya tak? Ya, makan puang tau gitu deh. Mokok nah. Kadang-kadang gara-gara tidak dapat mokok sahur lu, tidak lu puasa gitu. Apa nak puasa cunyinya? Dia telah ambil ustaznya. Jadi pas sudah sahur tu bunyi sirine. Antum tak ambil mokok dah kan? Itu dia. Kasan sirine itu sono masih boleh. Tak punya mokok. Bunyi sirine itu masih boleh makan, tak mokok. Ya. Tapi kalau kau tidak lepas, so tu kita tidak mokok lah. Nah, ini bagi yang bagi yang masih masih menikmati rokok, tu kita tidak mokok tu ya, tu tidak sahur, tidak mokok, tu tidak puasa. Acaklah berdispensasi mokok. Lah bunyi sirine masih boleh mokok. Karena sirine itu ia dalam bahasa para ahli, bahasa pakar yang membuatkan waktu imsak itu untuk hati-hati. Tapi wallahu alam, tentu saja dengan Nabi lebih hati-hati. Nabi menjadikan batas terakhir sahur itu adalah azan dengan syarat muazzinnya amanah. Dan syarat muazzinnya amanah. Makanya muazzin wajib memeriksa tawi jam digital, khususnya bulan Ramadan, karena jam digital itu agak nakal. Jam digital itu agak nakal. Ini banyak masjid saya perhatikan belum masuk waktu khatib sudah khutbah. Ini berbahaya karena masuk khutbah sebelum masuk waktu bisa membatalkan Jumatnya. Tapi kalau terlambat, walaupun terlambat setengah jam setelah masuk waktu, tidak membatalkan. Maka tolong diperhatikan, khatib juga harus jeli juga sebelum naik mimbar. Apalagi karena jam digitalnya selalu bergeser pada umumnya. Pada umumnya selalu maju. Tolong maju tahu ini tadi aku lo kan suka maju tidak lo mundur lah. Selalu cepat, lebih cepat, kadang 3 menit, kadang dalam 2 bulan itu sampai 5 menit cepat dari waktu yang sesungguhnya. Nah, kadang-kadang pengurus kalau tidak ngaji bongi pula dibaiki sodoi kan disabui ininya. Ya karena yang seperti ini kaum muslimin khususnya bulan puasa labang uang tentu berbuka lah. Ya dah. Ada sudah buka bawa bang di RRI. Sudah buka bawa
Tadi lazim kamu saja awaknya. RRI begini. Apa sebab jam digital tadi? Oleh sebab itu muazzin kata Nabi mu'taman. Yang jadi muazzin itu mesti amanah. Wal imamu dhamin, sedangkan imam itu menjamin. Tapi barangkali kaum muslimin dan muslimat untuk lebih detailnya kita pelajari bagaimana mentauhidkan Allah SWT, menjaga hak-haknya, kemudian tersimpul dalam dua hal: satu, ikhlas karenanya, dan selalu mengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedua adalah hak sesama yang harus diselesaikan supaya selesai kita menempuh bulan puasa yang keuntungannya sangat besar. Maka orang-orang dulu dari sekarang dah mulai mereka dengan amalan-amalan, sehingga Sya'ban disebut dulu dengan Syahrul Qurra, bulannya para qurra, para hafiz Quran. Karena di bulan Sya'ban mereka kembali murajaah untuk melakukan qiyam Ramadan lebih sering dibanding yang lain. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Semoga Allah berikan kita keuntungan yang tertinggi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.